Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hasan Ali Firman dengan nomor NPM 19063815552. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai study case dari modul gerbang logika sebagai tugas tambahan dari praktikum tersebut, yaitu membuat rangkaian dari persamaan boolean yang telah diberikan sesuai nomor NPM. Jadi ini persamaan yang saya dapat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu seperti biasa apa itu gerbang logika dan komponen-komponen elektronika yang telah saya pelajari di modul-modul sebelumnya yang digunakan untuk membuat berbagai gerbang logika juga. Jadi gerbang logika atau logic gate merupakan sebuah building blocks atau bisa dibilang komponen utama dari setiap sistem digital. Nah, gerbang logika ini digunakan untuk mengatur logika komputasi sistem dari sebuah atau lebih dari satu input yang akan menghasilkan satu atau lebih output yang kita inginkan gitu. Nah, gerbang logika ini ada berbagai macam. Ada gerbang logika dasar yaitu AND, OR, NOT. Lalu ada juga gerbang logika universal di mana dari gerbang logika ini dapat dibuat gerbang logika dasar yaitu AND or NOT-nya dari ini NAND dan NOR. Lalu ada lagi gerbang logika XOR dan XNOR dan lain-lain. Nah, komponen yang pertama dapat digunakan sebagai gerbang logika merupakan dioda. Nah, bagaimana sih dioda digunakan sebagai gerbang logika? Jadi prinsip yang digunakan pada dioda yaitu mode on off dari dioda sendiri. Jadi dioda ini akan berada dalam keadaan on saat diberi forward bias, yang berarti nilai logiknya akan bernilai 1. Lalu kebalikannya keadaan off ketika diberi tegangan reverse bias, yang mana dioda akan menahan arus dan tidak ada arus yang mengalir, yaitu dioda akan dalam keadaan off dan memberikan nilai logik yaitu 0. Lalu yang kedua ada BJT sebagai gerbang logika. BJT ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip yang sama dengan BJT sebagai switch, yaitu pada saturation region di mana nilai arus akan sangat tinggi dan dianggap saturation region ini dianggap sebagai keadaan on dan memberikan nilai logik 1. Lalu untuk cut off region di mana nilai tegangannya 0 akan memberikan nilai 0 juga pada logiknya dalam penggunaannya sebagai logic gate. Lalu yang ketiga ada FET. Penggunaannya ini cukup mirip ya dengan BJT, yaitu memanfaatkan prinsip kerjanya FET sebagai switch, yaitu pada saturation region di mana nilai arusnya tetap tidak dipengaruhi oleh tegangan, dianggap sebagai keadaan on dan memberikan nilai logik 1. Sedangkan untuk cut off regionnya dia akan memberikan nilai logik 0 karena FET-nya dan keadaan tidak aktif. Nah, BJT dan FET ini memiliki perbedaan dalam switchingnya, yaitu pada pengontrol arus dari komponen tersebut. Kalau BJT itu current source, jadi dia dikontrol oleh arus, sedangkan FET dikontrol oleh tegangan, dia voltage control current source. Nah, ini akan terlihat bedanya pada penggunaan switchnya. Kalau BJT hanya perlu switch untuk on off, sedangkan dan disambungkan ke tegangan. Kalau FET dia disambungkan ke tegangan dan yang satu lagi ke ground, itu. Jadi pada praktikum ini kan praktikum sendiri disuruh untuk membuat masing-masing gerbang dari mulai dari NOT dari FET, lalu OR dari BJT dan juga AND dari dioda. Jadi pada study case nya pun saya langsung menggunakan gerbang-gerbang tersebut, jadi tidak membuat ulang lagi. Nah, masuk ke rangkaian pertama. Ini rangkaian yang saya buat juga dalam multisim, mulai dari praktikum pertama menggunakan aplikasi ini. Jadi rangkaian pertama ini dibuat dari persamaan boolean berikut.
yaitu A di n-kan dengan not B lalu di or-kan dengan not C. Jadi rangkaian ini persamaan ini tidak saya sederhanakan lagi dan langsung saya gunakan. Nah, jadi saat dibuat rangkaiannya menjadi seperti ini, yaitu dengan yang pertama A dan B itu ada not B bertemu dengan si A di n-kan lalu menjadi inputan di gerbang OR. Lalu dari gerbang OR yang kedua, input OR yang kedua itu ada not C kayak gitu. Lalu di-OR-kan keduanya dan masuk ke LED, dan di sini truth tabelnya menjadi seperti ini. Gitu. Lalu pada rangkaian kedua ini dibuat berdasarkan persamaan boolean berikut, yaitu not A and B di-OR-kan dengan not B di-OR-kan dengan C. Nah, setelah saya sederhanakan, persamaan booleannya menjadi not A di-OR-kan dengan not C. Dan ini lumayan simpel, jadi hanya seperti gerbang OR biasa yang inputnya di not-kan. Makanya gambaran kayaknya seperti ini, dan saat dijalankan pun truth table-nya menjadi seperti ini, yaitu dia bernilai 1 saat kedua inputnya 0, lalu dia bernilai 0 saat justru inputnya dua-duanya 1 gitu, sisanya dia bernilai 1. Jadi dia cuma punya 4 hasil, karena dia inputnya jadi hanya 2, bukan 3 variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.